Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh sudah tidak sabar tentunya ya, kapan gitu nanyanya mengenai pemain yang akan diperkenalkan atau yang akan Wilujeng Sumping. Nah, ini juga mau asing dulu atau lokal dulu. Sepertinya teman-teman ini ada dua kemungkinan gitu ya. hasil identifikasi terakhir. Jadi kalau pemain lokal yang duluan diumumkan, atau kenapa harus nunggu semuanya dulu rampung baru diumumkan gitu ya. Nah, ini ada dua pendapat teman-teman. Yang pertama, kayaknya memang lokal dulu yang akan diumumkan karena pemain-pemain asing ini itu yang katakanlah memang dirumorkan gitu ya, itu sedang menikmati liburan dulu teman-teman. Jadi ya dikasih waktu dulu lah, sehingga mungkin nanti ketika datang ke Bandung baru diumumkannya secara ngabreg gitu ya, ngabring ya. Bisa jadi begitu, bisa jadi kalau pemain lokal kan sudah bisa ke Bandung dulu bikin video mungkin, atau bikin sambutan-sambutan yang memang sudah dipersiapkan. Karena begini, pemain boleh liburan, pelatih boleh liburan, tapi manajemen Persib ini tidak ada libur teman-teman. Jadi sama kayak kerja kantoran biasa gitu ya, setiap hari harus ada aja yang dikerjain. Nah, ini yang memang menjadi tugasnya tim MO atau media official Persib Bandung, yang mana ngurusin ya ini dari mulai pengenalannya, lalu ide yang freshnya bagaimana cara pengenalan pemain. Nah, ini makanya ditunggu dulu saja, kita kasih waktu untuk pemain-pemainnya istirahat, menikmati liburan dulu sebelum akhirnya ya sibuk gitu ya. Karena ketika masuk ke Persib Bandung, apalagi sudah diperkenalkan, maka akan menjadi otomatis menjadi selebritis, kita tahu selebritas, yang mana ya kita tahu lah, pemain siapapun itu masuk ke Persib Bandung, aura kebintangannya bukan redup, justru malah meningkat, terlepas nanti bagaimana track recordnya dalam bermain gitu. Yang penting ketika datang pasti langsung naik gitu ya, melonjak menjadi selebritas. Makanya dikasih kesempatan untuk libur dulu, sahur nama gitu teman-teman. Jadi ya biarinlah untuk klub-klub yang lain dulu. Tadi juga siang Persebaya sudah mengawali untuk memperkenalkan pelatih baru, lalu juga pemain barunya gitu ya, yang mana ada Gali Freitas dan satu lagi Mitrovski gitu ya. Jadi ya memang pemain asing dari Liga 1 yang sebelumnya. Nah, ini yang menjadi kejutan lain adalah ya beberapa pelatih yang diusulkan memang berbeda tim yang diisukan gitu ya. Kayak misalkan Teko akhirnya ke Barito Putra. Nah, ini ada satu keunikan teman-teman yang belum tahu, mungkin untuk Liga 2 ini pelatih kepalanya atau head coach-nya itu tidak boleh pelatih asing. Nah, kenapa gitu ya? Ada beberapa pelatih asing yang memang membela atau yang memang menangani tim-tim di Liga 2. Nah, ini bisa diakali sehingga ya kumaha gitu ya. Pelatih asing itu jabatannya bukan pelatih kepala, tapi staf pelatih atau bagian apanya. Nah, makanya kita juga lagi nunggu nih untuk peraturan dari PT LIB ini memang bisa dirubah secara instan atau bagaimana. Karena ya tahun lalu pun atau musim lalu juga sama, untuk Liga 2 ini memang ya tidak boleh ya ada pelatih asing untuk menangani ya satu tim di Liga 2 sebagai jabatannya sebagai pelatih kepala. Nah, ini ya mana tadinya kan kalau
Teko ini atau Stefano Cugura ini memang diisukan ke Persebaya, akhirnya ke Barito Putra. Nah memang ya gitulah, kalau memang jadi ke Persebaya mungkin lain cerita ya, Galih Freitas mungkin bisa ke Persib Bandung, atau ada pemain PSIS lainnya yang ke Persib Bandung, bahkan sudah ada rumors beberapa pemain gitu ya. Nah kita tunggu saja apakah benar atau tidak, tapi yang jelas kalau pemain asingnya terutama baik itu yang masih tersisa di Persib Bandung, yang masih memiliki kontrak atau yang masih menjadi pemain Persib Bandung, ataupun yang sudah habis kontrak, ya apakah diperpanjang atau tidak, ini ada kode terakhir atau ya kode terbaru daripada Tyrone Del Pino, teman-teman, yang mana kan kemarin sempat memberikan sebelum pulang ke Spanyol, Tyrone sempat mengatakan ya terima kasih banyak untuk seluruh staf dari Persib Bandung, seluruh pemain, lalu juga pelatih, dan tidak lupa dari Boboto yang sudah memberikan dukungannya di saat di saat dia sedang turun atau sedang dalam kondisi terburuk atau di saat dengan kondisi yang terbaik gitu. Sekarang kan ya lumayan gitu ya menyabet beberapa penghargaan, baik itu dari ya Liga 1 ataupun dari yang menyelenggarakan pihak-pihak yang menyelenggarakan kompetisi penghargaan lah gitu. Nah ini yang terbaru, Tyrone Del Pino menyematkan icon bertanda love gitu ya, love, lalu juga ada jabat tangan gitu, lalu ada hati biru dan ada gambar api. Nah apakah gitu ya, ini juga kita harus menebak gitu ya, apakah memang stay atau memang kode untuk selesai di Persib Bandung. Apakah ya kode love itu mencintai semua ekosistem di Persib Bandung, baik dari itu Boboto, ya elemen pelatih, pemain, dan semuanya itu diucapkan terima kasih, dan juga tanda jabat tangan ini mungkin ya tidak akan dilupakan, atau sebaliknya, atau sudah deal kembali dengan hati yang biru. Di situ ada logo hati biru juga, apakah memang tetap di Persib Bandung, dan logo api ini kan bisa dianalogikan sebagai Gelora Bandung Lautan Api gitu ya, jadi tetap ada di Persib dan tetap ada di Bandung. Nah ini kita tunggu teman-teman, yang mana masih 50-50, masih belum bisa diprediksi untuk Tyrone Del Pino, berbeda dengan 4 pemain asing yang sudah keluar duluan gitu, yang sudah pergi duluan. Dia tidak, iya kalau mereka tidak ragu-ragu lah menuliskan hatur nuhun dan selamat tinggal, dan apapun itu sudah jelas ya mereka tidak memperpanjang kontraknya dengan Persib Bandung, kecuali ya ini kalau Tyrone Del Pino memang ya rada someah gitu ya budak. Nah jadi ya memang tidak secara eksplisit, tapi masih malu-malu apakah memang deal atau memang masih nego dengan manajemen Persib Bandung, karena mengingat usia dia juga yang tidak muda, ya mungkin dengan penawaran yang ada bisa jadi, atau bagaimana kita tunggu teman-teman. Jadi sabar dulu saja, dikasih kesempatan untuk liburan gitu ya, atau ya sekarang kita masih harus nunggu dulu hatur nuhun dan peminjaman mungkin gitu ya, baru ada Wilujeng Sumping. Baik teman-teman, itu dulu aja kalau untuk masalah update terbaru dari Tyrone Del Pino, dan kita baca sapa menyapa dulu saja dan beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto semua, karena hampir semuanya ingin disapa, jadi mohon bersabar juga. Kita akan random gitu ya, dari yang kemarin-kemarin belum kita tampilkan di hari ini teman-teman. Oke, yang pertama dari Soreang hadir pertama. Wah, hatur nuhun di Boboto Soreang. Ada dari mana lagi? Dari Karawang, lalu ada dari Manonjaya Tasik. Waduh, Lampung Way Kanan atau Way Kanan ya. Lalu dari Riung Bandung, lalu dari Dede Dani Majalaya. Wah, Dede Dani Majalaya. Dan ada dari Sukarsik Tasik.
dari Pangandaran, dari Sukajadi, dari Palmerah, Jakarta Barat, lalu ada juga Bobotoh Manggarai, Jakarta Selatan. Wah, Manggarai mah seunu tawuran dedinya di Pasar Rumput gitu ya. Lalu juga ada Pandeglang, Banten, lalu ada dari Abah, Purwakarta, lalu Lembata, NTT. Jauh nih Lembata, NTT. Assalamualaikum Lembata, NTT. Lalu ada Cibiuk, Garut, lalu ada Cibogo, Marga Asih, dan ada dari Bobotoh, Garut, Cikajang juga, lalu Bobotoh, Hillsboro, Ohio. Hillsboro atau Hillsboro, Ohio, pokoknya nama di USA gitu ya, dari Amerika. Dari Kiara Condong, Bandung, lalu dari Riau, dari Ciamis, dan dari Panjalu. Wah, ini hatur nuhun semuanya yang sudah kirim-kirim salam, yang sudah menyapa satu dan bobotoh yang lainnya ya, hatur nuhun. Dan ini ada pertanyaan, Kang, katanya Piala Presiden bukan di GBLA atau jadinya di Sijalak Harupat. Iya sih, saya juga melihat gitu ya untuk bocoran apa namanya surat edarannya, tapi nggak tahu nih masih sanksi beneran atau enggak gitu kalau di dalam hati saya gitu ya, karena format apa suratnya begitu gitu. Tapi ya nanti kita coba tampilkan gitu ya. Ini ada format pengumuman yang mana Persib di Piala Presiden nanti akan bermain di Sijalak Harupat. Itu juga ya bulan Juli gitu ya, tanggal 6 Juli kalau nggak salah mulainya. Itu hanya dihadiri atau hanya diikuti oleh 4 tim dari Persib Bandung selaku tuan rumah. Ada Oxford United dari Inggris, lalu ada Port FC dari Thailand, dan terakhir Liga 1 All Star. Nah, ini nggak tahu nih dari klub mana saja, apakah ada pemain asing atau pemain lokal semua atau bagaimana. Ya kita lihat nanti teman-teman. Dan sebetulnya kalau surat begini memang kemarin sempat yang beredar juga ya, ketika untuk sanksi Ciro Alves 3 pertandingan yang nggak boleh main itu kan suratnya juga logo Persib masih bintang 2 gitu dan lain sebagainya. Nah, ini ya apakah surat menyurat ini tidak diupdate atau tidak diperbaharui? Nah, ini juga kita kurang tahu gitu ya teman-teman, sehingga ya kita oke lah, kita percaya dulu saja bahwa Persib Bandung akan menggelar Piala Presiden di Sijalak Harupat gitu ya, karena mungkin GBLA masih dalam tahap renovasi, belum bisa digunakan, daripada digunakan dipaksakan untuk pagelaran Liga 1 justru yang makin rusak gitu ya. Yaitu sementara infonya masih di Sijalak Harupat, nggak tahu kalau ada perubahan lagi di lain hari teman-teman. Lalu selanjutnya Kang, Ipo teh iraha cenah jadina Ipo awal tahun depan ya, kata Pak Glenn kan awal tahun depan. Nah, ini juga belum ini, bahkan saya baca untuk yang di OJK sendiri katanya belum menerima laporan apapun, bahkan manajemen Persib atau dari Persib Bandung lah, intinya itu belum ada obrolan ke pihak-pihak terkait untuk melakukan IPO katanya, bahkan ya dokumen atau apapun lah itu belum diserahkan. Jadi belum ada apapun mengenai IPO di tahun ini ya. Kalau memang kata Pak Glenn di awal tahun depan ya mungkin masih lama gitu ya, awal tahun depan baru mulainya. Tapi ya saya juga nggak tahu nih apakah sudah dipersiapkan dari sekarang atau baru hanya rencana. Tapi ya masa sih gitu ya, dalam jangka 6 bulan ini belum dipersiapkan itu ininya. Saya yakin ya sudahlah, dan kita tinggal tunggu saja. Kalau awal tahun depan ya awal tahun depan, harusnya ya awal tahun ini gitu ya, karena ketika Persib juara musim lalu dijanjikannya IPO tapi belum terlaksana. Mungkin ya melihat tren Persib Bandung masih minus gitu ya. Kalau sekarang sudah alhamdulillah positif, baru berani IPO. Ya itulah ya, kita tunggu saja waktunya teman-teman. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.